Assalamualaikum, saya Kamidi dari T19E. Saya akan membuat tagar login ya. Pertama kita buka dulu ke browsernya. Oke, di sini login dulu. Untuk menambahkan di sini kita login ini kita masukkan dulu ke ini PHP My Admin, kemudian tabel login, kemudian structure, insert. Kemudian kita tambahkan ID, nama yang password yang akan kita login. Oke, kita coba. Karena saya tadi udah mencobanya, jadi kita cuma langsung aja biar cepet ya. Kita di sini membuat PHP-nya untuk indeks loginnya dulu. Seperti ini. Buat HTML dan PHP-nya. Ini pesan gagal login kalau passwordnya dan username salah, ataupun pesan logout dan pesan Anda telah berhasil logout, Anda belum login, Anda harus login untuk mengakses halaman admin. Ini nanti kita copy pastekan di sini. Kita pastikan di sini di indeks. Oke, kita pastikan di indeks login. Oke, kita pastikan di sini. Kemudian kita bisa pause yang ini, indeks loginnya. Dulu seperti ini. Setelah kita cek login, ke indeks, kita cek login. Login. Di cek login kita ganti ini, indeks loginnya kita ganti menjadi indeks PHP karena indeks login sudah tidak terpakai lagi, sehingga kita save. Kemudian indeks kita save dulu. Oke, banyak sekali ini, bikin pusing skripnya, luar biasa sekali. Kemudian kita ini menggunakan session PHP start menggunakan tag PHP akan membuat koneksi dengan tool koneksi PHP, menangkap data, dikirim ke report dan sama dengan expose username, menerima. Oh iya, tadi lupa ya, di dalam sini tuh diganti ininya menjadi menerima dalam penginputan data ke dalam database-nya. Kemudian kita coba login di sini. Sudah ada, sudah diingatkan. Oke, hasil ya. Coba kita logout lagi, ataupun kita bisa tambahkan yang baru.
Di sininya kita menekan MD5, kemudian kita go. Kita set. Oke, itu saja mungkin untuk video part 1 dari saya. Nanti kita akan lanjutkan dengan part 2, part 3, dan part 4. Mungkin untuk video sendiri bisa disatuin aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut yang part 2 ya. Kita mulai dari beranda. Beranda ini didapatkan dari dashboard yang ini. Kita jadi copy paste ini sampai sini. Kita lalu pastekan ke sini. Jadi beranda itu isinya dari dashboard. Kemudian kalau sudah dari dashboard sama beranda ini sudah dimasukkan, kita ke tampil. Di tampil ini kita masukkan ini kuliahan, dari tabel, kelas, nomor. Ini semua dimasukin, koneksi PHP. Kemudian nih, ini dashboard ini tadinya sebelum dashboard ini kayak tampil. Terus kemudian kita ganti dengan dashboard yang ini, dashboard PHP. Setelah diganti kita bisa, setelah dashboard ini diganti kita edit ini adalah mengganti yang ada di dalam tampil tersebut. Jadi setelah kita membuat tampil, kemudian kita membuat edit dengan memasukkan ininya, coding ini. Dan sini juga dimasukkan dashboard PHP yang ini, kita masukkan ke edit juga, mensinkronisasinya. Kemudian kita proses itu dalam memproses editan yang ini ya. Jadi editan ini kemudian kita proses di script yang diproses juga kita. Di proses ini juga kita kembali menggunakan dashboard ini. Jadi dashboard itu kita selalu ikut sertakan dalam tampil, edit, dan juga proses. Kita sertakan dashboard PHP, karena di saat kita memproses itu, misalkan kita mengedit, maka kita akan setelah mengedit kita lalu akan kembalikan ke dalam dashboard. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah tampil ya. Misalkan kita menginput data, jadi si tampil ini hanya menampilkan data awal. Kemudian kita akan mengedit data yang kita masukkan tadi. Terus kemudian setelah edit akan diproses, dan setelah diproses pasti akan diupdate dong. Dan update juga kembali dimasukkan
dashboard ini agar supaya, jadi gimana ya, setelah kita mengedit, memproses dan mengupdate, lalu kembali akan dikembalikan ke dalam dashboard seperti itu. Kemudian untuk sendiri adalah kita menghapus data yang ada di tabel perkuliahan. Mungkin hapus sendiri mas, istilahnya simpel lah ya, dari codingnya juga simpel, hanya menghapus data kan, tidak mengubah ataupun mengedit ataupun menambah, hanya menghilangkan. Jadi menghilangkan itu gampang lah, ada action yang lain. Kemudian alert ini didapatkan dari dashboard juga, kita masukkan lagi location dengan dashboard. Jadi setelah menghapus ini, jadi tetap ada di dalam dashboard. Kemudian kita logot hanya seperti ini. Setelah kita masuk ke beranda, menampilkan data, mengedit data, lalu memproses, mengupdate ataupun menghapus, kita bisa mengelogoutnya. Jadi logout ini dalamnya ada indeks PHP yang tadinya indeks login, akan diganti menjadi indeks doang. Tampilan di sininya nih, hanya di dalam sini menampilkan ini dong. Di sini itu masih kosong ya, belum kita isi dengan tabel ataupun yang lainnya, karena itu akan dijelaskan ke dalam video part 3. Jadi kita akan membuat 4 part. Oh betul lah, part lain. Jadi pada part kedua ini kita hanya bisa menampilkan ini saja, tapi tidak ada isinya. Jadi ini hanyalah kosong, tabel kosong yang nanti kita akan buatkan di part 3. Oke, mungkin itu saja untuk part 2. Nanti kita lanjutkan lagi ke dalam part 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemudian untuk part 3 ini kita akan menambahkan tabel ya. Kita akan menambahkan tabel di sini di data perkuliahan. Pertama kita membuka file, kemudian teks, kita tambahkan tabel, kemudian data kita open. Oke, di sini ini adalah data yang ada di tabel, untuk menambahkan tabel. Untuk mendapatkan ini dan tabel-tabel ini, itu didapatkan dari data ini ya, yaitu untuk tabel sendiri, data tabel
Ini dari sini sampai sini, kemudian dikopikan ke dalam dashboard, yaitu di sini. Dan reminder ya untuk titik-titik seperti ininya dihapus ya. Di titik-titik ini dihilangkan di dalam dashboard. Kemudian hujan, Bung. Hujannya gede. Lihat ke depan rumah. Kalau sakit gimana? Juga dikopikan ya. Itu ke dalam dashboard yang di sini. Titik-titiknya jangan lupa untuk dihapus. Terus kita copy pastekan lagi data plugin ini. Nah, data plugin ini kita kopikan sampai kemudian dipastekan ke dalam sini di bawah admin LTE. Kemudian kita kopikan lagi ini nih dari script sampai sini. Nah, sama kita kopikan lagi sini. Kita dikopikan ke sini. Mungkin itu saja untuk part 3 ya. Untuk finalisasinya nanti ada di part 4. Tunggu. Oke, nanti kita buatkan part 4-nya. Oke, sekarang kita part keempat itu finalisasi web kita ya, dipinalkan. Oke, ayo kita pinalkan. Pertama kita open file plugins, bukan plugin, page, kemudian general. Nah, di general sendiri banyak yang di copy pastikan juga ya ke dalam tanpa data edit tampil. Pertama kita ini nih, dari general forms element kita copy pastikan sampai sampai submit, sampai sini. Kemudian kita pastikan ke dalam sini, di sini. Kemudian di sini kita akan edit sedikit ya. Itu kita edit sini, ininya proses PHP, kemudian ininya teks, di sininya ini teks semua ya. Untuk di sini sendiri kita editnya menggunakan nama-nama yang ada di database yang dibuat di phpMyAdmin. Jadi ini semua ngikutin yang di situ. Oke. Kemudian ini kita diedit sendiri juga. Ini dari jurnal kita pastekan ya. Dan jangan lupa untuk mengedit ininya menjadi teks semua yang tadinya apa sih tadinya tadinya email. Di sini menjadi teks semua, dan di sini ada sedikit tambahan yaitu dari value PHP enter sampai di sini semuanya dikasih seperti ini ya.
itu untuk menampilkan database yang kita edit. Jadi ini sama semua, dan kita masuk ke tampil. Di tampil ini kita edit ini dashboard. Ini kelas ini seperti apa ya, kayak menambahkan icon ini, kayak icon gitu, warna icon. Dan ini Favlus juga, ini warna, ini icon ini didapatkan di dalam sini tuh, di dalam sini nih banyakkan icon-iconnya. Jadi tinggal di copy pastekan saja ke dalam visual code-nya. Sini Favlus circle kan jadinya di itu. Kemudian seperti ini button primary ini warna bara biru, kalau yang sources itu hijau. Dan sini ada Favlus edit itu dengan simbol edit, simbol apa ya, pulpen, kayak pulpen gitulah. Kemudian ini ada button danger itu yang berarti warna merah. Nah, kemudian di Favlus trash ini yang artinya itu menampilkan icon tempat sampah atau hapus, karena ini kan hapus, ini kan edit nih. Seperti itu. Kemudian akan kita coba ya semuanya. Itu dengan kembali ke sini. Kemudian ke jadwal perkuliahan. Kemudian tambah jadwal kelas seperti 19C mata kuliah. Saran terus nama dosen Pak Purnomo. Kemudian dengan hari jam 19 sampai jam 3 sore sampai jam 6 sore. Kemudian simpan. Kemudian kita cek. Kita bisa mengedit. Kemudian kita bisa menghapus. Data berhasil dihapus. Oke, itu saja video part 4-nya mungkin sudah selesai ya, sampai part 4. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya. Namanya juga kita belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.